Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberkahinya. Kalau seandainya sebagian di antara kita ada yang sakit ataupun keluarga sakit ataupun sahabat sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang punya problem dalam rumah tangga, dalam tempat kerja, semoga diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas untuk malam ini adalah hadis yang ke-299. Hadis ke-299. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fid dharain amin. An Abi Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, ini hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang punya suatu kunyah yaitu Abu Hafs Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma. Di sini ya ikhwah sekalian, ini kata beliau ini di sini ini adalah Umar ibn Abi Salamah. Ini adalah merupakan cucu dari bibiknya Rasulullah. Cucu dari bibiknya Rasulullah. Artinya bahwa ayah dari perawi hadis ini adalah sepupu Rasulullah, Abu Salamah ibn Birrah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Ini ya ikhwah sekalian, ini Abu Salamah, ayah dari perawi hadis ini di samping beliau adalah sepupu Rasulullah, beliau juga merupakan saudara sepersusuan Nabi Muhammad dari dua jalur. Yang pertama adalah Suwaibah, yang kedua adalah Halimah Sa'diyah.
Semasa kecilnya Nabi Muhammad, beliau disusukan bersama ini, ayah dari perawi hadis ini yang bernama Abu Salamah. Ini Umar ibn Abi Salamah terlahir 2 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian qadarullah ma syafa'al, ayahnya yang bernama Abu Salamah ataupun sepupu Nabi Muhammad meninggal terlebih dahulu. Kemudian Nabi Muhammad beliau menikahi istri atau menikahi Ummu Salamah, ibunda dari Umar ini. Sehingga sebagian di antara istri Muhammad ada yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Kisahnya sangat masyhur. Kisah sangat masyhur tentang masalah doa yang dipanjatkan oleh beliau setelah beliau pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah seorang yang mendapatkan suatu musibah. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajirna fi musibatina, ataupun Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kama qala, ya Allah, mohon Engkau berikan suatu pahala dari musibah yang menimpaku, dan mohon Engkau berikan ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku. Di saat Abu Salamah, ayah dari perawi hadis ini, meninggal, ibundanya yang bernama Ummu Salamah berdoa, ya Allah, mohon Engkau berikan pahala dari musibah yang telah Engkau berikan kepadaku, dan mohon Engkau berikan ganti dengan yang lebih baik. Suami meninggal, suatu musibah. Beliau berdoa begitu. Di saat beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, mohon Engkau berikan suatu pahala dari musibah yang telah Engkau berikan kepadaku, yang telah Engkau timpakan kepadaku. Beliau yakin akan diberikan suatu pahala besar. Cuma poin yang kedua, ini kan berupa, ya Allah, mohon Engkau beri ganti yang lebih baik. Beliau merasa bahwa nggak ada seorang sahabat pun yang lebih baik mengalahkan dari sahabat Abu Salamah, suami beliau yang telah meninggal. Qadarullah ma syafa'al, ternyata yang melamar berikutnya adalah Rasulullah. Maka kira-kira lebih utama mana, Abu Salamah dengan Rasulullah? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti doa beliau juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Salamah ataupun Umar ibn Abi Salamah, ini beliau di antara sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama yang meneliti hanya ada sekitar 12 hadis, di antaranya adalah hadis yang saat ini akan kita bahas. Kata beliau ini, kata Umar ibn Abi Salamah, kuntu gulaman, ana dulu itu seorang anak kecil. Saat disebut sebagai seorang gulam, maka itu batasannya adalah sebelum dia balik, masa kanak-kanak sampai dia balik, disebut sebagai seorang gulam. Ini adalah arti gulam yang pertama. Yang kedua, gulam juga bisa diperuntukkan ataupun biasa digunakan sebagai suatu istilah untuk seorang budak, disebut juga sebagai seorang gulam, ataupun seorang pembantu bisa juga disebut sebagai seorang gulam. Berarti ini adalah arti yang ketiga, penggunaan istilah gulam. Yang keempat adalah orang yang dewasa, usianya telah melebihi usia balik, cuma dia masih kekanak-kanakan. Ini pun disebut sebagai gulam. Ini untuk Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Beliau, kata beliau di sini adalah kuntu gulaman. Anak adalah dulu itu masih dalam masa kecil, sebelum balik, fi hijri Rasulillah, di dalam didikan ataupun peliharaan Nabi Muhammad SAW. Artinya berada dalam tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Di sini disebutkan bahwa ini ada kata-kata Robi bi Rasulillah. Kita perhatikan ini yang anak kasih kurung warna ataupun lingkaran warna merah. Ini ada kata-kata Robi bi Rasulillah. Robi itu adalah anak tiri laki-laki. Kalau Robibah anak tiri perempuan. Anak tiri dari mana? Anak tiri dari ataupun istri
Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Salamah yang tadi sebelumnya menikah dengan Abu Salamah punya anak, diantaranya adalah yang meriwayatkan hadis ini. Berarti seorang sahabat ini dia adalah anak tiri dari Rasulullah SAW. Kemudian wakanat, beliau menyampaikan di sini, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah wa kanat yadi tatishu fi safhah ataupun sahfah. Dulu itu pernah ada suatu kejadian, ini berada di ruang ataupun berada di area di saat lagi makan bareng. Kuntu kanat yadi tatishu fi safhah. Tangan anak kesini nih, mengelilingi ataupun mungkin nyamber sana nyamber sini mencari makanan yang sesuai dengan seleranya. Kemudian Nabi Muhammad SAW faqala li, Nabi Muhammad beliau mengatakan, ya ghulam sammillah. Nah, ataupun wahai ghulam, sammillah, engkau bacalah bismillah. Kita perhatikan ya ikhwah sekalian, dalam hadis ini ada suatu etika dalam pergaulan, khususnya di saat kita berada di dalam perjamuan makan. Yang oleh sebagian orang, kalau seandainya misalnya ada orang dia makan berada di posisi ini, kemudian tangannya berselancar ke sana ke sini, sebagian orang merasa ini orangnya kurang sopan. Orangnya kurang sopan. Ataupun mungkin kalau yang berbuat itu adalah anak kecil, akan dibilang ini orang tuanya nggak ngasih suatu didikan etika dalam makan bareng. Dalam agama Islam yang semacam ini pun diatur, urusan yang besar diatur, hatta al-kharab, sampai urusan yang berkaitan masalah kamar mandi itu pun diatur dalam syariat agama Islam, sampai urusan bernegara. Tidak akan ada satu agama pun kecuali agama Islam yang mengatur pemeluknya sampai sedetil sebagaimana agama Islam. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam kondisi Islam, semoga kita juga meninggal dalam keadaan Islam dan juga iman. Amin ya rabbal alamin. Kita perhatikan ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Tadi ini Muhammad beliau mengatakan, ya ghulam sammillah, wahai ghulam engkau bacalah bismillah. Sammillah artinya adalah bacalah bismillah, ataupun sebagian istilah ya ikhwah sekalian yang sangat masyhur dalam bahasa Arab, ada istilah yang disebut sebagai tasmiyah, ada istilah yang disebut sebagai basmalah. Ada tasmiyah, ada basmalah. Perbedaannya apa? Untuk tasmiyah ini biasanya para ulama mengartikan tasmiyah itu adalah bacaan bismillah tanpa penyebutan, tanpa penambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang disebut sebagai tasmiyah. Ada istilah yang lain lagi adalah basmalah. Di saat misalnya ada orang ngomong dalam bahasa Arab, akhi basmil, bro, mas bro, ente ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau di saat mau makan kemudian ada suatu perintah sammillah, artinya ente bacalah tasmiyah, membaca bismillah tanpa disertai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini perbedaan antara tasmiyah sama basmalah. Ini menurut sebagian ulama. Kita perhatikan di sini ya ikhwah sekalian, Nabi Muhammad beliau mengatakan, ya ghulam, nah sammillah, engkau bacalah bismillah. Ini kalau kita perhatikan, tadi itu dalam awal hadisnya disebutkan kuntu ghulaman. Ana dulu itu adalah seorang anak kecil. Artinya belum sampai level balik. Tetapi oleh Nabi Muhammad SAW, anak ini disuruh untuk membaca bismillah. Ada suatu perintah, dan perintah itu sifatnya adalah wajib secara umumnya, kecuali misalnya ada hal yang membelokkan dari sifat wajib menuju yang sunnah. Tetapi secara umumnya bahwa di saat di sana ada suatu perintah dari Muhammad ataupun dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan suatu kewajiban. Pertanyaannya begini, ataupun mungkin muncul suatu permasalahan, ini si anak kecil diperintah untuk membaca bismillah.
Padahal dia itu adalah anak yang belum mencapai usia balik. Disimpulkan oleh para ulama ya ikhwah sekalian, bahwa anak-anak ini di saat mereka itu melaksanakan ada tanda-tanda pelanggaran suatu syariah, maka la yutrak, jangan ditinggalkan, jangan dibiarkan tanpa ada suatu arahan. Tanpa ada suatu arahan. Kewajiban memang belum diwajibkan untuk mereka. Cuma ada tanda-tanda anak ini di saat misalnya dia makan menggunakan tangan kiri, di saat dia makan tidak menggunakan membaca bismillah, maka perlu untuk diingatkan. Karena kenapa? Tentu efeknya nanti akan dirasakan di masa-masa yang akan datang. Kalau anak-anak kecil ini ya ikhwah sekalian, antum mungkin pernah mendengar suatu at-ta'allumu fi as-sighar kan naqshi 'ala al-ahjar, atau kama qala, ini maqalah, suatu perkataan kalam hikmah ataupun peribahasa. Belajar di masa kecil sebagaimana mengukir di atas batu. Ini bukan sekedar belajar biasa saja, tapi belajar semua hal, termasuk dalam masalah etika bermasyarakat, termasuk dalam etika dalam pergaulan, termasuk omongan-omongan mereka ya ikhwah sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah basic pendidikan mereka adalah dari orang tuanya. Sehingga perlu untuk diingatkan untuk semua orang tua, termasuk diri saya sendiri. Saat misalnya kita nyambut tamu, kita sudah dewasa, kita telah mengetahui banyak makan garam, pengalaman, dan juga etika-etika. Di saat kita ini menyambut tamu, sekali-kali diajak anak kita untuk nyambut mereka. Biar bagaimana? Biar tahu bagaimana cara bersikap kepada seorang tamu. Di saat kita ngomong dengan mereka, ngomong dengan tamu kita, zaman-zaman kita saat ini, ketidakadapan, ketidaksopanan kadang-kadang dilaksanakan oleh orang-orang dewasa. Dari segi apa? Ada tamu datang ke rumah, diajak ngobrol oleh tamunya. Sebagian di antara tuan rumah mereka sibuk untuk membuka HP-nya. Sibuk untuk membuka HP-nya. Tamunya ngobrol, kemudian dia sibuk dengan begini. Ini ketidakadaban seorang tua ataupun orang dewasa dalam menyambut tamunya. Ini nggak pandang apakah dia itu sebagai seorang direktur kah, sebagai orang biasa, sebagai anak buah ataukah bagaimana. Di saat misalnya ada pertemuan nih, di ruang pertemuan ada rapat, ada orang yang presentasi, sebagian di antara karyawan menyampaikan presentasi dari kerjanya. Direkturnya dia sibuk untuk buka HP-nya, sibuk untuk update status. Direktur yang tidak ada adab, direktur yang tidak ada adab. Sehingga ya ikhwah sekalian, kita sekali-kali ngajak anak kita untuk apa? Mumpung mereka masih kecil nih, diajak bagaimana cara nyambut tamu yang benar, diajak salaman bagaimana kita perlihatkan kepada anak-anak kita etika yang benar dalam bermasyarakat. Termasuk kita latih mereka dari segi apa? Dari segi kepercayaan diri mereka. Sebagian di antara mereka, anak-anak ini nggak pede. Karena kenapa? Tidak diajari oleh orang tuanya. Mereka punya masalah misalnya di sekolah. Anak kita misalnya salah, dia berbuat misang terhadap teman-temannya. Saat kemudian punya permasalahan di sekolah, anak kita perlu dilatih untuk pertama percaya diri, yang kedua mengakui kesalahannya. Kita awasi dari jauh, biar nanti mereka mengetahui tentang bagaimana suatu bersikap di saat mereka bersalah. Kita ajak mereka dalam menyambut tamu, kita ajak mereka untuk makan bareng. Kadang-kadang anak kita ini di saat ada tamu kemudian dijauhkan, song. Ini urusan orang dewasa. Kecuali memang misalnya ada sebagian pembicaraan yang nggak boleh didengar oleh anak-anak. Kalau nggak ada, cuman sekedar silaturahim biasa, kita ajak mereka untuk makan bareng dengan tamu kita. Biar nanti mereka juga tahu bagaimana cara menyambut tamu, memuliakan tamu. Mumpung mereka masih anak-anak, biar nanti mereka di sini terekam. Dari segi apa? Dari segi pengajaran tarbiyah yang dilaksanakan oleh orang tua mereka.
Ini sangat penting nanti di masa-masa depan mereka. Sehingga mereka di saat nanti sudah berada di masa-masa depan, mereka menjadi anak-anak yang tertarbiyah, anak-anak yang terdidik, anak-anak yang bisa. Untuk apa? Untuk bersikap secara dewasa, bersikap secara adat, tata krama sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Di satu sisi juga tidak bertentangan dengan syariah agama Islam. Ini adalah tugas dari para orang tua. Tugas dari para orang tua. Kita mendengar tahu siapa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang sebagian ulama dikatakan bahwa beliau adalah khalifah yang kelima. Walaupun aslinya bukan khalifah yang kelima, tetapi beliau dimasukkan oleh sebagian ulama sebagai seorang khalifah yang kelima. Beliau mengatakan bahwa as-salahu minallah. Perhatikan, kesalihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang menentukan si fulan ini dia batinnya itu baik ataukah tidak, ataupun mungkin dia ini nanti termasuk orang soleh ataukah tidak. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wal adab minal ab. Sedangkan adab tata krama itu datangnya dari orang tua. Kalau datangnya dari orang tua, sedangkan sebagian di antara kita sibuk di kantor, tidak pernah ngajak ngobrol anaknya, tidak pernah ngerangkul anaknya, tidak pernah mencium anaknya, tidak pernah ngajak bareng main anaknya. Nanti adab si anak datang dari mana? Kita harapkan dari sekolah. Suatu yang mustahil. Dari segi apa? Sekolah cuma berapa jam, dan gurunya pun kadang-kadang tidak memperhatikan masalah mentarbiyah. Mereka hanya sibuk untuk menyelesaikan kurikulum, sedangkan tarbiyahnya tidak diperhatikan. Kadang-kadang sebagian guru memperhatikan masalah tarbiyah, cuman masalahnya guru yang mentarbiyah yang mau mengingatkan akhlak terhadap peserta didiknya. Mereka hanya berada di kelas misalnya cuma sekitar 90 menit saja. Sedangkan habis itu sebagian di antara guru yang memperhatikannya. Plus pergaulan di luar sekolah. Kita tahu anak-anak, sebagian di antara anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya, omongannya kotor. Omongannya kotor, antum mengetahui sendiri. Misuh memisuh, apa misuh-misuh nih? Apa misuh? Caci maki, kata-kata kotor. Orang tua kadang-kadang sudah mentarbiyah anaknya di rumah, keluar rumah langsung tarbiyah orang tuanya lupa semuanya. Karena kenapa? Terlalu banyak bergaul di luar tanpa diperhatikan lagi oleh orang tuanya. Sehingga hampir mustahil ya ikhwah sekalian, kalau anak ini masalah tarbiyahnya, masalah akhlaknya hanya diserahkan kepada sekolah tanpa ada orang tua yang berusaha untuk mentarbiyah mereka. Walaupun toh anak-anak kita ini kadang-kadang kita taruh pesantren, tetap perlu untuk diawasi orang tuanya. Dari segi apa? Mereka mungkin anak-anak kita teori ada dari segi ilmu agama, cuma penerapannya masih pincang-pincang. Sehingga di saat sholat belum benar. Bagaimana cara bersedekah, bagaimana cara sujud, bagaimana cara tasyahud, ataupun yang lain sebagainya. Sehingga nanti ya ikhwas sekalian, tugas yang paling berat itu adalah orang tua. Jangan kita merasa bahwa setelah anak kita ini kita taruh di suatu tempat pendidikan, kemudian orang tua terlepas dari suatu kewajiban untuk mentarbiyah mereka. Ini kesalahan di antara sebagian orang tua. Semoga kita semua ya ikhwas sekalian diberikan hidayah oleh Allah SWT sebagai orang tua yang memperhatikan masalah pendidikan, tarbiyah anaknya, masalah akhlak anaknya, masalah agama anaknya. Kita mengetahui Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, kalau kita baca sejarah, keberhasilan beliau itu adalah bermula dari didikan kedua orang tuanya. Talaqaha fil bait, beliau terima dari rumahnya. Sehingga sebagian ya ikhwah sekalian, sebagian ungkapan ulama-ulama mereka mengatakan inna wara'a kulli rajulin 'azimin abawaini murabbiyaini. Bahasanya di belakang seorang laki-laki, seorang tokoh yang agung, di belakangnya ada orang tua yang ahli tarbiyah terhadap anaknya.
Ini yang perlu untuk kita usahakan ya ikhwas sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ya ikhwas sekalian, beliau memberikan suatu komentar dalam masalah apa? Dalam masalah sebagian ihmal, sebagian abainya orang tua terhadap anak-anaknya. Beliau mengatakan begini dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'u. Barang siapa yang mengabaikan mengajarkan anaknya tentang hal-hal yang bermanfaat untuk anak tersebut, wa tarakahu sudah, dan mereka membiarkan begitu saja tanpa ada suatu tarbiyah, faqad asa ilaihi ghayat isaah, maka orang tua tersebut telah berbuat buruk seburuk-buruknya terhadap anaknya. Wa asrul auladi innama jaa fasadu min qibalil aba wa immalihim lahum. Bahwa rata-rata kerusakan anak, perhatikan, rata-rata kerusakan anak disebabkan adalah ihmalnya, abainya orang tua serta ketidakadaan tarbiyah mereka terhadap anak-anaknya. Wa tarki ta'limihim faraiddin, serta meninggalkannya orang tua tentang kewajiban-kewajiban agama. Wa sunnanihi, serta kesunahan-kesunahan agama. Fa'adha'uha sigharan, sehingga mereka ini meninggalkan, menyia-nyiakan anak-anak mereka semasa mereka masih kecil. Kalau sudah begitu, falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibara. Kalau sudah begitu, maka nanti bagaimana? Maka si anak-anak ini tidak akan ngambil manfaat di saat nanti mereka dewasa, dan anak-anak ini juga tidak akan bisa diambil manfaat oleh orang tuanya. Berarti sesuatu yang berat ya ikhwas sekalian, sesuatu yang berat. Tugas orang tua, perhatikan anak-anak. Perhatikan anak-anak. Ajak mereka untuk bergaul sesuai dengan ajaran agama Islam. Ajak mereka bagaimana cara bersikap secara baik. Ajak mereka bagaimana cara berakhlak. Ajak mereka bagaimana cara menerapkan hukum-hukum syariah agama Islam. Tentunya nanti yang mengambil ataupun yang mengenyam manfaatnya itu adalah orang tua. Jangan dibiarkan ya ikhwas sekalian. Jangan dibiarkan. Faqala lahu, dari tugas kita ya ikhwah, khususnya untuk sebagian orang tua yang naruh anaknya di pesantren. Imbangi kemampuan mereka, imbangi pengetahuan mereka dengan kita tetap ngaji. Biar bagaimana? Biar nanti kita bisa ngawasi anak-anak. Bagaimana cara mereka untuk menerapkan ilmu yang telah mereka kuasai, mereka dapatkan dari pesantren. Untuk yang tidak ditaruh pesantren, maka tugas orang tua kian berat. Karena kenapa? Ilmu belum mereka dapatkan, teorinya belum mereka dapatkan, sehingga nanti beban kewajiban mengajarkan agama 100% kepada anaknya berada di atas pundak orang tua. Karena kenapa? Karena mereka belum mengetahui ilmunya anak-anak kita ini di saat mereka tidak ditaruh dalam pesantren. Oleh karena itu lebih wajib lagi nanti orang tuanya untuk tetap ngaji, biar nanti bisa mengarahkan anak-anak mereka. Ajak mereka untuk menghadiri kajian-kajian biar kita ringan sebagai orang tua. Ini yang terus kita sampaikan ya ikhwas sekalian. Di dalam poin tadi ini Nabi Muhammad beliau mengatakan, ya ulam samillah, wahai ulam engkau bacalah bismillah. Tentu di sini ya ikhwas sekalian, ini ada suatu fadilah yang lainnya, sebagian suatu hadis yang sahih. Ini hadisnya terdapat dalam Sahih Muslim. Nabi Muhammad beliau mengatakan, idza dakhala ar-rajulu baitahu, kalau seorang laki-laki itu dia masuk dalam rumahnya, fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi, kemudian dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala inda dukhulihi, di saat dia masuk rumah, wa inda ta'ami, dan di saat dia mau makan. Qala syaitan, kalau orang ini dia masuk rumah, dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala baik bismillah ataupun dengan assalamualaikum di saat masuk rumah, ataupun di saat mau makan dia menyebutkan bismillah, maka syaitan akan bilang begini, la mabita lakum. Dia bilang kepada teman-temannya, la mabita lakum, kalian enggak ada tempat nginep malam ini, tidak ada tempat nginep. Wala asya, dan juga tidak ada makan malam. Kalian, setan bilang ke teman-temannya nih, kalian gak ada tempat nginep malam ini, dan juga tidak ada makan malam untuk kalian. Ini setan ngomong begitu karena kenapa?
penghuni rumah, pemilik rumahnya dia membaca bismillah ataupun menyebutkan nama Allah SWT di saat masuk rumah ataupun di saat dia mau makan. Kalau misalnya orang dia masuk rumah dia tidak menyebutkan nama Allah SWT ataupun tidak membaca bismillah di saat dia makan, maka saya akan bilang adraktumul mabit, kalian mendapatkan tempat nginap dan juga kalian mendapatkan makan malam. Ini PR kita ya ikhwas sekalian. Ini juga yang perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak kita masuk rumah tahu-tahu nyelonong tanpa ada babi bu, tanpa ada apa babi bu nih? Tanpa ada ucapan apapun juga langsung main nyelonong. Kita perlu untuk ingatkan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar bagaimana? Ada penyebutan nama Allah SWT ataupun bismillah. Biar mereka nanti juga terdidik. Mumpung mereka masih kecil-kecil. Kalau udah dewasa bagaimana Ustaz? Udah qadarullah masyafa'al, anak saya sudah dewasa. Sedangkan yang masalah begini-begini belum saya perhatikan zaman dahulu. Bagaimana? Belum terlambat. Ada cucu, ada anak-anak kita juga. Perlu kita ingatkan. Walaupun telah dewasa perlu untuk diingatkan, dan ini kewajiban dari orang tua untuk ingatkan pada anak-anaknya. Kemudian tadi ini ya ikhwas sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, beliau menyebutkan di dalam poin ini tentang masalah menyebutkan samillah, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai poin ini ada ikhtilaf di antara pendapat para ulama tentang masalah apa? Tentang masalah baiknya di saat mau makan ini hanya menyebutkan bismillah saja ataukah juga menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan wal afdalu ay yaqula Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih utama adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menyebutkan juga fa yang qala bismillah kafahu. Kalau seandainya dia cuma menyebutkan bismillah maka sudah cukup. Ini sebagian di antara ulama dan ini adalah yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi kemudian termasuk di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau juga bermadzhab Syafi'i. Beliau bilang begini, lam ara liman da'ahu al-afdhaliyah dalilan khasan. Kata beliau ini. Beliau membantah sebagian di antara mazhab Syafi'i dan beliau sendiri juga bermadzhab Syafi'i. Kata beliau bagaimana? Lam ara limad da'ahum afdhaliyah dalilan khasan. Ana melihat tidak ada dalil khusus tentang klaim tersebut. Klaim apa? Klaim masalah afdhaliyah. Keutamaan. Tadi yang disebutkan oleh sebagian ulama termasuk Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa al-afdhal yang lebih utama adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dibantah oleh ulama yang lainnya bahwa klaim tentang afdhaliyah ini enggak ada dalilnya. Kemudian beliau menyebutkan yang ada dalam hadis tadi ini yang dibacakan itu adalah hanya ucapan samillah, sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian hadis yang lain ya ikhwas sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, Nabi Muhammad dengan sharih, dengan jelas beliau mengatakan, "Idza akala hadukum ta'aman falyaqul bismillah." Ini terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Idza akala hadukum ta'aman." Kalau kalian ataupun salah seorang di antara kalian makan, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah tanpa Ar-Rahmanir Rahim. Intinya ikhwas sekalian, tadi ini adalah ada ikhtilaf di antara pendapat para ulama. Di sini bersifat longgar, mau baca bismillah ataukah bismillahirrahmanirrahim. Secara dasarnya masyru' disyariatkan, cuman beda pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah apa? Tentang masalah afdhaliyah, apakah bismillahirrahmanirrahim ataukah bismillah saja. Ini dibahas oleh para ulama. Kemudian beliau menyampaikan di sini, Rasulullah kemudian beliau mengatakan, "Wakul biyaminik." Ini etika yang kedua. Wakul biyaminik. Tadi itu etika yang pertama adalah samillah. Engkau bacalah bismillah. Yang kedua adalah wakul biyaminik.
engkau makan dengan menggunakan tangan kanan. Dengan menggunakan tangan kanan. Sehingga kalau ada tanda-tanda ini si anak dia makan megang sesuatu dengan tangan kiri, perlu untuk diingatkan terus-terusan. Kadang-kadang ada sebagian di antara anak ada tanda-tanda menggunakan tangan kirinya. Orang tua telah berusaha. Setiap anak ini di saat dia mau makan, yang maju duluan tangan kirinya. Padahal telah diajari dari kecil. Ini kalau katanya begini, model begini, ada genetika. Allahu alam, atau mungkin masalah otak kanan otak kirinya. Allahu alam. Secara masalah medisnya. Cuma kadang-kadang orang tua telah mengajarkan untuk makan dengan menggunakan tangan kiri, tangan kanan. Tetapi kadang-kadang si anak tetap menggunakan tangan kirinya. Kadang-kadang yang penting terus berusaha untuk kita ajarkan terhadap anak-anak kita di saat dia itu makan menggunakan tangan kanan. Tentunya ya ikhwas sekalian, sebagian di antara hadis, ada hadis yang lainnya. Masalah apa? Bahwa Nabi Muhammad beliau perintah untuk makan menggunakan tangan kanan. Karena alasannya kenapa? Bahwa syaitan itu dia makan dengan menggunakan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi. Syaitan itu dia makan menggunakan tangan kirinya. Sehingga kita diperintahkan juga untuk makan menyelisih kebiasaan setan, yaitu menggunakan tangan kanan. Setan makannya dengan tangan kiri. Sebagian hadis yang lain Muhammad beliau mengatakan, hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, la yaqulanna ahadun minkum bisimalihi. Kalian benar-benar jangan makan dengan menggunakan tangan kiri kalian. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi. Karena sesungguhnya setan itu dia makan menggunakan tangan kirinya. Kemudian etika yang ketiga. Ini adalah wakul mimma yalika. Wakul mimma yalika, makanlah yang di dekatmu. Makanlah yang di dekatmu. Kita perhatikan dalam poin ini ya ikhwas sekalian. Ini ada sebagian. Kalau berada dekat berarti ini adalah yang berada di hadapan kita saja. Berada di hadapan kita saja. Ini sebagian di antara ulama memberikan suatu batasan adalah ketidakbolehan tangan kita ke sana ke sini. Itu adalah kalau menu makanannya itu sama. Menu makanan sama. Termasuk misalnya kebiasaan orang Arab sampai zaman kita saat ini adalah makan bareng-bareng menggunakan nampan. Menu yang di sana sebagaimana menu yang di sini, nggak ada beda. Maka bagaimana kalau model begini? Maka tangan ini kita menerapkan hadis yang ini. Jangan kemana. Kalau misalnya menunya itu beda. Di sini ada pisang, di situ ada anggur, di sana ada apa lagi? Ada buah-buahan yang lainnya. Maka bagaimana? Maka ada unsur kebolehan. Ini satu poin ya ikhwas sekalian. Ada unsur kebolehan. Tetapi sebagian ulama mengatakan di sini ya ikhwas sekalian adalah kalau kita mengambil ke sana ataupun dalam satu nampan ternyata menunya berbeda sehingga tangan kita itu melompat ke sana. Ini adalah dengan catatan orang yang makan dengan kita ini tidak merasa jijik. Nabi Muhammad SAW ini beliau ada sebuah hadis yang sahih ya ikhwas sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Suatu saat beliau diundang makan oleh seorang penjahit. Kemudian beliau diberikan makan makanan yang terbuat dari roti dan juga terbuat dari gandum. Kemudian beliau, ini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau tatabba' dubba min hauli safha. Nabi Muhammad SAW sengaja mencari-cari ad-dubba. Dubba itu apa? Adalah sejenis labu. Nabi Muhammad beliau tangannya mengambil labu di sini. Setelah habis mengambil labu di area yang lain yang tidak berada di dalam hadapan beliau. Ini yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama tentang kebolehan untuk tangannya kemana. Tapi ulama yang lainnya memberikan suatu batasan adalah kalau anggota ataupun orang yang makan di sekitarnya tidak merasa jijik. Dan inilah Nabi Muhammad SAW, para sahabat tidak akan merasa jijik. Sehingga di saat nanti misalnya kita praktek begitu,
dimungkinkan kita ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita merasa ini orangnya jijik banget nih. Satu nampan kemudian tangannya kemana. Tadi ini ada ikhtilaf di antara pendapat para ulama ya ikhwas sekalian tentang masalah tadi itu. Kalau seandainya menunya sama maka lebih baik kita berada depan kiri kita. Kalau seandainya berada depan orang lain maka lebih baik tangan kita ini berada di sini kemudian kita minta kepada orang lain untuk mengambilkan. Afwan, boleh anggernya? Kalau seandainya tidak sungkan. Mungkin cukup sekian ya ikhwas sekalian ini untuk pembahasan kita saat ini. Jadi sebagian di antara hadis ataupun kesimpulannya tadi ini adalah ada etika dalam makan. Termasuk di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW itu beliau menyukai sayur-sayuran atau mungkin sejenis hijau-hijauan ada 3. Yang pertama adalah dubak tadi itu, yaitu masalah labu, jenis labu. Yang kedua adalah timun, yang ketiga adalah bitir, yaitu semangka. Ini 3 buah ataupun 3 sayur, jenis sayur-sayuran yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang beliau makan semangka dipadukan dengan kurma, makan semangka dipadukan dengan timun. Silakan nanti antum mencoba bagaimana rasanya sensasi makan semangka dibarengkan dengan dengan tamar ataupun kurma. Ini sahabat Anas radhiyallahu anhu setelah Nabi Muhammad SAW beliau makan duba ataupun makan labu tadi itu, baik labunya apakah labu yang warna oranye ataukah labunya yang warna hijau yang panjang itu tidak disebutkan, cuma disebutkan duba saja. Setelah sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau melihat Nabi Muhammad SAW beliau mencintai duba ini, sahabat Anas juga merasa senang dengan adanya duba. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.